Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik Pagi, Pak. pada pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut ajaran agama yang kita anut masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum dilanjutkan pembelajarannya, Bapak absen dulu untuk hari ini. Saya panggil namanya satu persatu. Denita. Hadir, Pak. Dwi Julianti. Hadir, Pak. Eka Puspita. Hadir, Pak. Eva Preti. Hadir, Pak. Pina. Hadir, Pak. Ada Pinanya. Ada Oh, Pak. ya. Kemudian Liawati. Ada, Pak. Nenu. Ada, Pak. Hadir. Matogi. Hadir, Pak. Siti. Hadir, Pak. Syarifah. Hadir, Pak. Wirian. Hadir, Pak. Oke, masih ada yang belum dipanggil? Semua, Pak. Ini udah ada, Pak. Oh, sudah. Ya, jadi sudah semua hadir. Nah, kita siapkan diri kita untuk memulai pembelajaran hari ini. Di mana pembelajaran hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang sistem yaitu tentang menemukan konsep nilai mutlak, ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajarannya, tujuan pembelajaran yang diharapkan pada hari ini adalah siswa bisa menemukan konsep dari nilai mutlak, ya. Itu tujuan pembelajaran yang kita diharapkan hari ini. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan konsep nilai mutlak nanti bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai mutlak tadi. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi kita melalui ini nanti bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam konsep nilai mutlak itu kita terapkan sehingga menumbuhkan rasa percaya diri kita yang tinggi untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikutnya untuk masuk ke nilai mutlak ini, maka kita harus mengingat kembali ke pelajaran sebelumnya, yaitu mengenai garis bilangan. Pernah lihat garis bilangan kan? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Ya, jadi di garis bilangan itu ada ruas-ruas garisnya. 0 ke kanan itu bernilai positif, sedangkan 0 ke kiri itu bernilai negatif, ya. Kemudian untuk nilai mutlak ini nanti masih ingat pernah kita berjalan kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi kalau kita berjalan ke depan atau ke belakang, maka jarak yang kita tempuh itu apakah nilainya sama? Kalau misalnya kita 5 langkah ke depan,
kemudian kita 5 langkah ke belakang. Apakah itu sama? Tidak, Pak. Sama. Jadi nanti sama ya. Jadi itu nanti masuk dalam konsep nilai mutlak. Jadi untuk nilai mutlak ini ya, coba kita perhatikan bahan ajar yang Bapak tayangkan berikut ini ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Kok lama, Pak, bahan ajarnya? Sebentar ya. Sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, jadi untuk materi kita hari ini adalah persamaan dan persamaan nilai mutlak ya, satu linear. Yang diambil tadi itu konsep nilai mutlaknya saja ya untuk materi kita. Nah, coba perhatikan, amati dulu. Nah, di sini ada kasus ya, kegiatan pramuka merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah. Suatu pasukan pramuka sedang berjalan baris berbaris di lapangan sekolah pada hari Sabtu. Sebuah perintah dari pimpinan regu yaitu maju 4 langkah jalan, mundur 3 langkah jalan. Hal ini berarti bahwa pasukan akan bergerak ke depan sejauh 4 langkah dan bergerak ke belakang sejauh 3 langkah. Demikian seterusnya. Nah, di sini besar pergerakan langkah pasukan tersebut merupakan nilai mutlak, tidak ditentukan arah. Contoh, maju 4 langkah berarti mutlaknya 4 langkah dari posisi diam. Mundur 3 langkah berarti mutlak 3 langkah dari posisi diam. Dalam hal ini yang dilihat adalah nilainya, bukan arahnya. Nah, kasus kedua seperti ini ya. Ada seorang anak lompat-lompatan di lapangan ya, bermain. Dari posisi diam, si anak melompat ke depan 2 langkah, kemudian 3 langkah ke belakang. Dilanjutkan 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah ke belakang. Dan akhirnya 1 langkah lagi ke belakang. Secara matematis, nah, bisa dibuat ilustrasi, dinyatakan sesuai dengan definisi lompatan ke depan adalah searah sumbu X positif. Dengan demikian lompatan ke belakang adalah searah sumbu X negatif. Jadi ke belakang tadi 1 langkah, ke belakang 1 langkah lagi, ke depan 2 langkah, ke belakang 3 langkah, ke depan 2 langkah. Jadi posisinya kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, ya, bentuknya seperti gambar. Kelihatan gambarnya? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, tetapi kalau kita lihat di gambar itu, posisinya itu terakhirnya adalah akan negatif di 2. Tetapi yang kita lihat di sini adalah bukan bukan nilai dari posisinya, tetapi hasil dari pergerakannya keseluruhannya, itulah nanti yang menjadi nilai mutlaknya. Jadi jika dilihat pergerakan akhirnya itu ada 9 langkah ya. Nah, kalau kita lihat di garis bilangan, jadi harga mutlak 3 itu artinya jarak 0 ke bilangan itu adalah 3. Berarti
harga mutlak 3 itu sama dengan 3. Kemudian harga mutlak 3/4 itu sama dengan 3/4. Harga mutlak 0, ya 0. Kemudian harga mutlak minus 5/2, berarti jaraknya 5/2 dari 0 tetap juga positif. Harga mutlak minus 3 juga, itu nilainya tetap positif karena jaraknya 3 juga dari 0. Nah, itu di garis bilangan dilambangkan, ya. Kemudian untuk pemahaman lebih lanjut, Bapak akan bagi LKPD, ya. LKPD-nya bisa tadi sudah sebelumnya sudah ada Bapak bagi ya LKPD-nya, sudah belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Ya, Pak, udah masuk. Ya, Pak. Nah, jadi nanti ini ada berapa orang? Ada 11, Pak. 12. Ada 11 orang. Jadi Pak. kita bentuk kelompok menjadi 3 kelompok, ya. Jadi Ya, 3 Pak. kelompok. Nah, berarti nanti satu kelompok ada yang 4 orang, ada yang 3 orang, ya. Jadi coba LKPD-nya dibuka masing-masing per kelompok. Udah, Pak, udah dibuka, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sebentar biar Bapak tampilkan juga ya di slide kita. Iya, Pak. Nah, petunjuknya ya untuk LKPD kita ini di sini indikatornya tadi sudah, tujuan pembelajarannya sudah Bapak sampaikan tadi kan? Iya, Sudah, Pak. Pak. Ya, kemudian petunjuknya baca dan pahami pernyataan-pernyataan dari situasi masalah yang disajikan dalam LKPD-nya. Kemudian pikirkan kemungkinan jawabannya. Nah, kemudian yang kedua, petunjuknya di sini adalah diskusikan hasil pemikiranmu dengan teman sekelompoknya. Jadi nanti didiskusikan ya dengan kelompoknya. Iya, Pak. Kemudian bahaslah hal-hal yang dirasa perlu untuk mempertegas kebenaran jawaban atau untuk memperoleh pemahaman dan pengertian yang sama terhadap masalah yang ditanggapi berbeda oleh teman sekelompok. Jika masih terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan diskusi kelompok, tanyakan kepada guru. Nanti boleh ditanyakan kepada Bapak ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Nanti tanya, Pak. Nah, coba di aktivitas 1 diskusikan dengan kelompoknya. Ini ada masalah 1 ya. Iya, Pak. Oh iya, Pak. Iya, Abang mengamati katanya di situ adiknya mengikuti latihan baris berbaris. Nah, adik berjalan ke arah depan 5 langkah, kemudian mundur 3 langkah, maju 1 langkah ke depan, terakhir melakukan 4 langkah ke belakang. Jadi coba diskusikan dengan teman kelompokmu masing-masing. Untuk yang pertama ini, bisakah kamu nanti menggambarkan sketsa lompatan dari anak tersebut dalam garis bilangan? Nah, coba diskusikan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nomor 1 dulu ya, Pak ya. Iya, nomor 1 ya. Iya, Pak.
Coba dinaikkan lagi, Pak. Iya Pak, naikin Pak soalnya. Oke. Pak, langsung diisi di LKPD ya, Pak? Iya, iya, langsung diisi di LAPD ya. Tapi diskusikan dengan kelompoknya. Ya, Pak. Ada yang sudah bisa? Belum, Pak. Tunggu Pak, Belum. lagi free. Sudah, Pak. Sudah? Tapi Oke. nggak tahu gimana cara menampilkannya, Pak. Karena dioret-oret. Iya. Berat. Ya, dari langkah nomor 1 ini ada yang mau ditanyakan dari diskusi kelompoknya? Kalau saya nggak ada Pak. Oh, tidak ada. Oke, berarti sudah bisa ya. Iya, Bisa, Pak. Pak. Oke, masuk ke langkah kedua. Nah, di sini kita menentukan berapa langkah posisi akhir anak itu dari posisi semula. Berarti diskusikan dengan kelompoknya juga ya. Iya, Pak. Iya Pak. Jadi yang dihitung posisi akhirnya ya dari semula. Iya Pak. Iya, Pak. Langkah kedua sudah dapat? Sudah, Pak. Oke, nanti Bapak suruh ya persentase, ada beberapa kelompok yang Bapak tunjuk nanti untuk melakukan persentase dari hasil diskusi kelompoknya ya. Iya Pak. Iya, Pak. Nah, untuk langkah 3 sama seperti langkah 2, coba dihitung lagi, tentukan berapa langkah yang dijalani anaknya. Nah, coba dibedakan ya untuk langkah nomor 2 dengan langkah nomor 3. Di situ kan ada untuk nomor 2-nya tentukan berapa langkah posisi akhir. Sedangkan untuk nomor 3 berapa langkah yang dijalani anak ya. Jadi dibedakan nanti cara pengerjaannya gitu. Iya Pak. Nah, selanjutnya untuk langkah nomor 4. Nah, di sini
Coba diskusikan apakah hasil nomor 2 dan nomor 3 sama. Coba diskusikan dengan teman kelompoknya. Dapat semuanya? Dapat, Pak. Udah siap? Sudah Pak, yang untuk kegiatan 1. Oke, berarti boleh Bapak suruh untuk yang kasus pertama ini beberapa kelompok untuk persentase ya. Tapi kalau salah gimana Pak? Nanti kita bahas bersama. Baik Pak. Nah, coba ada sebelum ditampilkan, ada yang mau ditanyakan dari langkah 1, 2, 3, dan 4 tadi? Isinya Pak. Ya, Pak. Ada ya? Nomor? Nomor 1. Ya, yang nomor 1. Berarti itu kita buat panah-panah aja ya, Pak? Iya, jadi kalau maju gitu ke kanan. ya betul. Kalau maju berarti nanti panahnya dibuat ke kanan berapa langkah. Berarti nanti kita lihat ruas bilangannya berapa gitu. Lalu nanti kalau mundur ke kiri gitu ya, Pak? Iya, tanda panahnya nanti ke kiri gitu. Oke, Pak. Boleh nanya, Pak? Ya, silakan. Ini Pak, masalah gambarnya yang nomor 1 itu Pak, kalau kita menariknya startnya mulai angka berapa ya Pak ya? Nah, dia kan posisi anak itu dari kita hitung awalnya dari posisi diam, berarti dari 0 gitu. Jadi ketika anak itu mulai melompat ya, atau mulai melangkah, berarti nanti posisi 0-nya kita buat, kalau dia ke kanan berarti ke 5, misalnya 5 langkah ke kanan, berarti ke angka 5 gitu. Tapi kalau dia mundur, berarti kita lakukan menarik sketsanya, nanti kita gambar ke belakang seperti itu. Berarti kalau kita maju ke depan 5 langkah, berarti berhentinya di angka 5 Pak. Berarti kalau kita mundur, nariknya dari mana lagi Pak? Dari dia maju dari angka 5 tadi, setelah itu mundur lagi misalnya 3, berarti kita tarik dari 5 tadi. Oh, dari angka 5 lagi ya Pak ya? Iya. Dari angka 0 lagi Pak? Oh, bukan. Jadi dari angka 5 itu kita lanjutkan lagi. Iya Pak, iya Pak. Saya dapat gambarnya Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa Pak. Nah, berarti sudah selesai dibuat langkah pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat ya? Sudah, Pak. Sudah Pak. Nah, sekarang coba Bapak tunjuk satu kelompok dulu. Kelompok Bu siapa lah ini sekarang ya? Kelompok Dwi Julianti. Ya Pak. Nah, coba tampilkan hasil diskusi kelompoknya. Iya. Untuk yang langkah pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Baik Pak. Semoga benar jawaban saya. Untuk yang nomor 1, dapatkah kamu membuat sketsa lompatan anak tersebut dalam garis bilangan? Nah, itu arahnya dia berhenti terakhir itu di angka
Di angka 1 Pak saya dapatnya, karena dia dari 0 majunya 5, kemudian mundurnya 3 berarti ke angka 2, kemudian maju lagi 1 berarti ke angka 3, terus dia terakhirnya apa lagi tuh, 4 langkah ke belakang, 2 ke angka negatif 2 Pak. Oke, itu hasil diskusi kelompoknya Ya, ya. Pak. Dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Pak, Kelompok kami kami beda, beda, Pak. Pak. Ya, kelompok maaf. Kelompok Eka, bagaimana? Kalau kelompok kami hasil akhirnya negatif 1, Pak. Oke, kelompok Siti. Ya Pak, kelompok kami sama seperti kelompok Bu Eka, Pak. Ya, jadi ya nanti kalau kita lihat itu kan berarti 5 langkah ke depan, berarti nanti di garis bilangan pada angka berapa? 5 Dari ya Pak. 5. Nah, Iya, kemudian mundur 3 langkah, berarti dari angka 5 kita arahnya ke kiri 3. Berarti posisinya di angka berapa? 2, Pak. 2 Pak. Nah, kemudian maju lagi. Kemudian maju lagi 1 langkah ke depan, berarti kembali ke angka 3. iya 3. Terakhir masuk. Kemudian mundur berapa langkah ke belakang katanya tadi? Oh iya, 4 langkah. Ya. Jadi posisi akhirnya di angka garis iya, 1. negatif 1 ya. Iya, Pak. Iya Pak. Nah, kemudian yang garis bilangan itu berarti sudah bisa menjawab soal langkah nomor 2 ya. Iya Pak. Nah, posisi terakhirnya jadinya di mana? Negatif 1. Iya, jadi posisi terakhir anak itu berada pada negatif 1 Pak. 1. Tadi Nah, saya salah tadi. nah kelompok Dwi, jawaban untuk nomor 2 berapa? Sama? Nomor 2 tadi saya salah hitung Pak, terlangkau 1 jadi negatif 2 hasilnya tadi. Oke. Nah, berikutnya untuk kelompok siapa lah ini lagi? Untuk kelompok Nenu, Pak. Bu Neno, Bu Neno. Saya satu kelompok Bu Neno. sama Dwi, Pak. Salah juga, Pak. Oh iya, satu kelompok ya, maaf. Nah, berarti kelompok Bu Ipa Eva, ya. kelompok Eva. Ya Pak, Nah, coba yang nomor 3 dipresentasikan langkah 3. tentukan berapa langkah yang dijalani oleh anak tersebut. Hasil Iya. diskusi kelompok kami pun itu 13 langkah tadi maju, ditambah mundur, tambah maju tadi mundur 3 langkah, kemudian maju. Nah, jadi semuanya 13 langkah, Pak. Ya, jadi semuanya 13 langkah hasil diskusi kelompoknya ya. Ya, Pak. Nah, coba di hasil diskusinya itu apakah nanti di sini dilihat tanda bilangannya positif atau negatif untuk perhitungan banyak langkahnya? Tidak, Pak. Tidak, Tidak, Pak. Oh, berarti Kelompok kami tidak, Pak. di kelompok di kelompok Eka dilihat Tidak, tandanya Pak. tidak ya? Tidak, Pak, karena ini langkah. Kelompok Eva? Pak. Tidak Pak. Tidak ya. Oke. Berarti dari situ bisa kita lihat nanti apa yang bisa kita dapat dari itu untuk banyak langkah. Apakah nilai negatif dengan nilai positif pada bilangan berpengaruh? Tidak. Tidak. Nah, semuanya jadi bernilai apa? Positif. Oke, positif. Pak, mau bertanya Pak, Iya, silakan. yang nomor 3 itu kenapa ada pagar-pagarnya Pak? Di situ. Nah, iya. Jadi pagar itu, ya, itu sebenarnya bukan pagar ya, itulah tanda dari nilai mutlak gitu ya.
Jadi tanda dari nilai mutlak dibuat seperti garis tegak, ada itu ya, yang dikatakan tadi seperti pagar, tapi bukan pagar rumah ya. Nah, Pagar, Pak. ya, jadi nanti itu dibaca nilai mutlak. Ini ya. Dari yang kita bahas tadi, banyak langkah yang dijalani oleh adik tadi itu merupakan nilai mutlak, karena tadi kelompok kawannya tadi sudah mengatakan tidak dilihat nilai negatif atau positifnya ya. Positif. Oke, sekarang nah coba untuk kelompok Febrian. Iya Pak. Untuk nomor, udah siap langkah nomor 4? Iya Pak. Nah, untuk nomor langkah 4, dari hasil diskusi kelompoknya, apakah hasil nomor 2, langkah nomor 2 dan nomor 3 sama? Enggak sama Pak. Nah, coba dijelaskan berdasarkan hasil dari diskusi kelompoknya. Karena kalau yang nomor 2 itu hanya titik awal dia berdiri sama titik akhirnya yang dicari. Sedangkan yang nomor 3 itu adalah jumlah total dia melangkah, Pak. Oh, ya. Jadi itu aja ya yang hasil diskusi kelompoknya ya. Iya, Pak, itu dari kelompok kami. Ya. Oke. Kelompok lain ada yang berbeda? Sama seperti Febri, Pak. Oh, sama. Ya, jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa hasil nomor 2 dan nomor 3 itu sama atau berbeda tadi? Beda. Beda. Nah, dari langkah 1, 2, 3, dan 4, kira-kira sudah bisa dipahami tentang konsep nilai mutlak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, oke. Nah, sekarang coba kegiatan 2 ini. Nah, ini mengisi tabel nilai mutlak. Tadi tanda nilai mutlak sudah dibahas sedikit ya, yang ada katanya bentuk pagar itu ya. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. sekarang coba kita isi berkelompok juga ya. Itu contohnya di sini sudah ada nilai dari 4, nilai mutlaknya 4 ya. Berarti kalau nilai mutlak 3, coba didiskusikan kelompoknya. Tandanya tadi kalau nilai mutlak itu negatif dan positif, Jadi positif. nilainya tetap sama ya, tetap hitung positif. Nah, Pak, bentar lagi istirahat, Pak. ya, coba diskusikan yang nomor 1. Pak, saya coba nomor 1 ya Pak. Ya, sudah. Nanti kalau salah nggak apa-apa ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Nomor 1 yang nilainya 3, nilai mutlaknya 3. Yang Terus, nilainya 2, nilai mutlaknya 2. Yang nilainya 1, nilai mutlak 1. Negatif 1, nilai mutlak 1 ya Pak ya. nah, Yang terus, 2, nilai mutlaknya 2. ya, Yang 4, negatif 4, nilai mutlaknya 4. oke. Kelompok lain setuju? Setuju, Kak. Oke, setuju. Udah? Berarti, nah, yang nomor 2, kemudian coba diskusikan lagi. Di sini ada garis bilangan 0 sampai 5 arahnya. Harga mutlak 5, berarti jarak 5 dari 0 pada garis bilangan itu sejauh berapa? 5. Ya, Ya, Pak. tadi 5 ya? Ya, Pak. Oke. Nah, berarti dengan cara yang sama. Coba lihat. Di sini ada garis bilangan jaraknya dari 0 ke negatif 4, kira-kira berapa jaraknya? 4 ya? Iya, Pak. Nah, berarti harga mutlak negatif 4 sesuai yang tabel tadi itu berapa? 4. Pak, Ada yang mau ditanyakan? Oke, yang nomor 3.
Coba didiskusikan lagi dengan kelompoknya. Harga mutlak bilangan negatif jadinya apa? Kira-kira seperti itu. Pak, di luar Ya. sudah keluar Pak, teman-temannya Pak. Ya, sebentar. Tinggal sedikit lagi ya. Coba yang ini harga mutlak bilangan negatif nilainya jadi Positif, Pak. iya, jadi Positif. Nah, berarti di sini definisikan harga mutlak. Kalau misalkan Bapak buat bilangan-bilangan yang kita misalkan tadi nilai X, ya, berarti nilai mutlak bilangan X itu sama dengan apa? Siapa yang bisa menyimpulkan dari diskusi tadi? Saya Pak, Ya, silakan. kalau harga mutlak X berarti X selalu positif Pak. Ya, betul. Berarti kalau X-nya negatif juga Positif. iya. Positif. Bernilai positif. Nah, itu kesimpulannya ya. Harga mutlak suatu bilangan itu selalu bernilai Positif. Positif. iya, selalu bernilai positif ya. Nah, itu untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulannya tadi ya, harga mutlak bilangan itu selalu bernilai positif atau kalau kesimpulan dari definisinya Bapak tampilkan di sini ya. Nah, ini dia. Nah, misalkan X bilangan real, maka harga mutlak X dibaca, harga mutlak X didefinisikan, harga mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0, negatif X jika X-nya kurang dari 0. Ya, artinya di sini apa? Kalau dia negatif, maka dia dikalikan ke negatif lagi. Jadi hasilnya tetap positif. Nah, itu Ya, untuk Pak. pertemuan sampai di sini bisa diikuti pembelajarannya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, jadi pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak, ya. Nah, itu dulu pertemuan kita hari ini. Selamat pagi, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi, Pak. Selamat Ya, pagi Pak. Pak. Pagi, Pak. Terima kasih Pak. Ya.